Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami. Apa kabarnya hari ini, Nak? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Apalagi kita ini baru libur ya kan? Sekitar 4 hari pastilah energinya semua sudah terisi kembali, terrecharge kembali untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita buat hari ini. Nah, hari ini Miss mau menjelaskan catatan kita yang minggu lalu, catatan 6 tentang memformat auto shapes atau memformat shapes atau gambar-gambar bentuk yang ada pada Microsoft Office. Tapi sebelum Miss lanjutkan penjelasan Miss, coba semuanya dulu ambil buku catatannya. Dan bagi yang belum mencatat, silakan pindahkan dulu modul yang minggu lalu, salin dulu ke buku catatan kamu supaya nanti kita nyambung apa yang Miss jelaskan, kalian bisa paham kemana ceritanya. Jangan nanti kalau nggak ada buku catatannya, pasti kalian nanti meraba-meraba. Oke? Silakan salin dulu yang belum menyalin, tapi kalau yang sudah, simak penjelasan Miss yang berikut ini. Ini Miss buka lembar Microsoft Word yang baru, jadi sambil Miss jelaskan catatan 6 tentang pengaturan shapes, sambil langsung kita praktekkan ya. Nah, auto shapes atau shapes itu adalah gambar bentuk yang terdapat pada Microsoft Office. Di kelas 4 kita sudah pernah belajar bagaimana cara menyisipkan atau memasukkan gambar bentuk. Kita klik insert, kemudian kita pilih shapes. Nah, ini adalah gambar-gambar bentuk atau shapes, yaitu gambar-gambar bentuk yang sudah tersedia oleh Microsoft Office. Nah, kita pilih satu gambar. Contohnya Miss pilih gambar yang ini, yang bentuknya kayak daun. Oke, nah ini Miss gambarkan, Miss buat seperti ini. Nah, kita masuk ke yang kedua, cara memformat shapes, yaitu pertama kita aktifkan atau klik pada gambar. Apa sih maksudnya mengaktifkan gambar? Mengaktifkan gambar itu artinya adalah ini menghidupkan handle pointnya itu. Caranya adalah tinggal klik aja pada gambarnya. Nah, kalau seperti ini kan gak ada tadi kan titik-titik yang di sudut-sudut itu atau handle point. Ini artinya gambarnya tidak aktif. Ini tidak bisa kita edit. Tetapi supaya bisa kita edit atau bisa kita format, maka ini harus kita klik dulu gambarnya. Nah, ini dia. Kita aktifkan dulu handle pointnya yang muncul di sini. Kemudian ada dua cara. Nah, ada menu yang muncul yaitu menu format. Coba perhatikan, ketika gambarnya tidak aktif maka nggak ada menu format di sini. Tetapi ketika kita aktifkan ini, maka ada muncul satu menu baru yaitu adalah menu format. Menu format maka kita pilih di sini shape styles. Nah, di sini ini akan muncul pilihan-pilihan untuk mengeditnya. Atau boleh dengan cara yang kedua. Tidak mesti dari shape style ini, tetapi klik kanan, pilih format shape. Nah, muncul juga perintahnya sama dengan yang tadi ya. Nah, ada beberapa pilihan formatting shape. Yang pertama itu adalah color and lines. Color, warna, lines, garis, ya kan? Jadi ini berfungsi untuk mengatur warna gambar, warna garis, jenis garis, bentuk garis, bahkan ketebalan garisnya. Nah, warnanya, contohnya Miss mau terangkan dulu. Fill. Fill ini artinya adalah isi. Kalau bahasa Inggris fill artinya adalah isi. Nah, jadi fill di sini artinya adalah warna yang dipakai untuk warna isiannya itu atau tengah-tengahnya ini. Nah, kalau kita pilih no fill artinya gak ada warna untuk isinya, untuk di tengah-tengahnya bagian yang bolong ini. Tetapi kalau kita pilih solid fill itu artinya adalah diisi dengan satu warna yang pekat atau satu warna yang padat. Solid itu artinya padat, ya kan? Nah, colornya boleh kita pilih warnanya. Mau warna kuning, warna merah, atau warna ungu. Kalau contohnya Miss aku mau pilih warna yang lain lah, boleh kita pilih dari more colors. More colors ada standar, ada custom, ya kan? Contohnya kita pilih nih warna kuning yang ini atau warna peach seperti ini. Nah, boleh.
perintah yang ini nak sama dengan perintah ini ya, shape fill. Sama dengan dari perintah yang ini. Oke? Yang kedua, gradient fill. Gradient fill itu artinya mengisi shape ini dengan warna gradasi. Gradasi itu artinya ada perubahan warna. Jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa perubahan warna. Contohnya yang perubahan yang pertama, kita pilih warnanya, contohnya warna kuning. Yang kedua, kita pilih coba kita buat warna kayak berbau pelangi ya. Ini kita pilih contohnya ini warna merah, ya kan? Mungkin merahnya yang agak-agak soft, merah. Baru kemudian warna yang kedua kita ganti di sini di color ini kita ganti jadi warna kuningnya kita ambil yang agak-agak soft ya, kuning. Ini warna contohnya kita ganti di sini di colornya kita ganti jadi warna hijau yang mana ya, yang ini contohnya. Nah yang terakhir coba warna biru. Nah ini artinya adalah warna gradasi. Gradasi itu artinya ada perubahan warna dari satu warna ke warna yang lain. Ini merah tiba-tiba nanti dia menjadi ke arah kuning terus berubah ke warna hijau berubah ke warna biru. Inilah namanya gradasi ya. Nah, di sini bisa kita atur type itu adalah jenis gradasinya. Linear itu artinya adalah garis lurus, ya kan? Kalau radial, nah ini dia berbentuk lingkaran, ya kan? Rectangular ini artinya berbentuk persegi panjang. Ini tadi radial dia berbentuk lingkaran. Kalau dia pet itu berbentuk apa ya ini ya? Ya kayak persegi juga lah ya. Nah, itu dia. Kalau linear tadi dia seperti ini, berbentuk garis, ya kan? Ini dia ada. Yang kedua adalah gradasi. Yang ketiga adalah gradasi, gradient fill atau warna gradasi. Selanjutnya itu ada picture or texture fill. Picture itu adalah gambar-gambar yang tersimpan di media penyimpanan kita. Sementara texture itu adalah gambar yang udah ada di Microsoft Office. Nah, jadi picture or texture fill itu artinya mengisi shape ini dengan gambar yang tersimpan pada media penyimpanan ataupun gambar yang ada terdapat pada Microsoft Office. Jadi contohnya, kalau kita mau buat, kita pilih salah satu ya. Kalau dari yang paling mudah dulu, texture fill. Texture fill itu artinya adalah gambar yang sudah tersedia pada Microsoft Office. Ini texture. Nah, kita klik di sini. Nah, ini ada gambar yang udah tersedia. Contohnya kita pilih yang ini. Tetapi kalau picture itu artinya adalah gambar yang sudah gambar yang ada di media penyimpanan data kita. Jadi kita pilih dari sini, insert picture from file. Nah, kita pilih nih gambar mana yang mau kita masukkan. Contohnya, Miss mau masukkan nih gambar awan. Insert. Nah, jadi ya seperti ini. Ini gambarnya ini tersedia di media penyimpanan data Miss, gitu ya kan? Kemudian yang terakhir itu ada pattern fill. Pattern fill itu artinya adalah mengisi shapes dengan gambar pola. Nah, kalau kita lihat ini ada yang pola garis lurus, ada yang pola kayak model batu bata. Ada yang seperti ini, ada yang kotak-kotak kayak gini, ada yang kayak papan catur. Nah, ini bisa kita ganti warnanya, foreground dan background. Foreground itu artinya adalah warna depan. Contohnya warna depan mau kita buat jadi warna biru. Backgroundnya kita buat warna biru muda. Nah, seperti ini dia. Nah, ini kayak model batu bata. Pattern fill itu artinya adalah gambar pola. Jadi mengisi shapes ini dengan gambar pola. Ya, selesai dari yang color. Oh sorry, ini masih color saja, masih warna. Ada yang namanya line. Ini coba Miss terangkan dulu ya. Miss ganti dulu. Nah ini dia. Ada yang namanya yang kedua itu adalah line atau teks mana dia tadi. Oke, yang kedua ini adalah line. Line itu artinya adalah untuk mengatur garis, Boleh juga dari sini shape outline, itu sama ya.
perintah line di sini sama dengan perintah shape outline di sini. Yang mana yang namanya garis? Inilah yang garis pinggirnya ini. Nampak ya? Nah, itu garisnya. Nah, no line artinya tidak ada garis. Nah, coba lihat perubahannya. Kalau tadi di solid, kalau tadi kan gambar aslinya adalah seperti ini, ya kan? Ada garisnya ini. Kalau kita perbesar, nah, ada garis, nampak garisnya ini. Tetapi kalau kita pilih no line, maka hilang garisnya yang di pinggir ini. Nampak ya bedanya ya? Nah, seperti itu dia. Oke. Nah, no line artinya tidak ada garis tepinya ini. Tetapi solid line itu artinya mengisi garis dengan memilih garis outline-nya itu, garis tepinya itu dengan satu warna yang pekat. Jadi warnanya bisa kita ganti. Ini yang warna yang dipilih adalah biru tua ya, dark blue. Contohnya kita mau buat warna garis pinggirnya itu warna merah. Nah, seperti ini dia. Nampak ya bedanya ya. Nah, ini bisa kita atur juga. Yang pertama yang mau diatur itu adalah weight, itu adalah ketebalan garis atau width, ketebalan garisnya. Ketebalan garis di sini ada satuannya PT. Kalau di sini weight ini ada satuannya namanya PT. PT itu kepanjangan dari point, POINT, point. Nah, ketebalan garis yang dipakai sekarang itu adalah 1 point, 1 point. Kita bisa ganti nih, contohnya kita mau makin tebal. Nah, coba kalau pamannya Miss pilih yang paling tebal, 6 point, 6 point. Sama kayak ukuran pensil itu kan ada yang pensilnya yang ukuran, kalau pensil mekanik itu ada yang ukuran matanya, ada yang ukuran 0,5, ada yang ukuran 0,7 mili, ada yang ukuran 1 mili. Nah, ini juga maksudnya seperti itu. Ya, ketebalan garisnya berapa? Cuman satuannya bukan mili, tapi di sini adalah point. Miss pilih yang paling tebal. Ini dia. Miss pilih yang paling tebal. Seperti ini dia jadinya. Oke? Nah, selanjutnya ada namanya dash. Dash ini artinya adalah arsirannya. Kalau yang kita pakai sekarang ini kan solid, itu garis lurus semua, ya kan? Nah, compound type ini mungkin kalau kita mau buat beberapa garis. Nah, cuman ini nggak terlalu nampak ya. Dash type itu artinya adalah jenis arsiran garis. Ini yang kita pakai adalah garis yang tidak ada putus-putusnya, ya kan? Nah, bisa kita rubah menjadi garis yang putus-putus. Nah, seperti ini dia tampilannya jadinya. Bisa kita pilih jadi tampilannya yang ada kayak putus-putusnya, petak-petak seperti ini. Nah, seperti ini dia tampilannya. Bisa kita buat jenis tampilannya kayak gini, panjang ada yang kayak gini, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Nah, seperti ini dia. Atau bisa juga kita pilih dia panjang pendeknya seperti ini. Nah, dash type ini artinya adalah arsiran, jenis arsiran garisnya, ya, jenis arsirannya. Oke? Nah, ini nggak usah terlalu dijelaskan lagi. Yang ini nggak usah. Nah, ini cap type, ini maksudnya jenis ininya ya. Kalau tadi square kan ini artinya persegi, sama dengan flat. Round ini artinya jadi titik-titik bulat seperti ini. Nah, ini juga untuk mengatur jenis garisnya. Oke? Masuk kita yang kedua. Pilihan formatting yang kedua itu ada namanya size. Size itu artinya adalah untuk mengatur ukuran atau perbandingan ukuran gambar. Jadi size ini bisa diatur kayak gini. Kita klik lagi, kita aktifkan gambarnya, muncul menu format. Di sini ada size. Mau kita atur berapa? Ini height, ini artinya adalah tinggi.
berapa tinggi ukuran tinggi gambarnya? Contoh mau kita buat ukurannya adalah 7 cm. Sementara width ini artinya adalah lebarnya. Lebarnya Miss buat 14 cm. Nah, jadi size ini artinya udah untuk mengatur ukuran gambar. Dari sini kita aturnya. Oke? Selanjutnya layout. Layout itu artinya adalah mengubah letak gambar. Mengubah letak gambar itu maksudnya adalah untuk mengatur letak gambar kita pada suatu teks atau tulisan. Contoh, ini kan gak ada teksnya. Contoh ini Miss munculkan suatu teks. Nah, nampak ya? Jadi layout di sini artinya adalah untuk mengatur posisi gambar kita ini di tengah-tengah teks kita atau di tengah-tengah tulisan. Bagaimana cara mengaturnya? Kita aktifkan gambar kita pilih format. Cara mengatur layout itu dari sini. Wrap text. Inline with text ini artinya adalah gambar sejajar dengan teks. Nah, habis gambar masuk teksnya, ya kan? Square artinya adalah gambar berada di tengah-tengah tulisan dan membentuk persegi. Nah, kalau kalian lihat ini kayak dia kayak semacam membentuk persegi nih. Kemanapun kita geser, seolah-olah gambar ini terjepit di tengah dan dia membentuk persegi nih di tengah-tengahnya, ya kan? Kemudian type ini artinya dia mirip kayak square, tapi kalau square tadi kan dia membentuk persegi. Kalau type dia itu merapat. Nah, jadi di sini dia terdapat, kalau di sini melengkung, ini pun ikut melengkung tulisannya. Ini pun ikut melengkung. Tapi kalau tadi dia yang di square, dia nggak ada lengkungan tuh. Ya kan? Nah, petak dia ngikutin. Square itu artinya persegi. Sementara true ini artinya adalah teks mengikuti bentuk gambarnya. Mengikuti bentuk gambarnya. Jadi kalau contohnya mengikuti bentuk gambarnya ini dia. Nah, top and bottom artinya gambar atau teksnya itu mengapit gambar, ada teks di atas dan bawah gambar ini tersebut. Behind text artinya posisi gambar di belakang tulisan, di belakang teks kita. Nah, sementara kalau in front of text artinya posisi gambar di depan tulisan kita. Oke? Nah, itu dia untuk layout, artinya adalah posisi gambar. Posisi gambar dalam dokumen. Ya, untuk mengubah letak gambar kita yang kita buat. Selanjutnya, sebentar, Miss hilangkan dulu ininya. Oh alah, jadi ikut terhapus pula dia. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, sekarang picture itu artinya adalah untuk memotong atau mengubah jenis pewarnaan gambar. Nah, jadi coba ini kita aktifkan, kemudian kita pilih picture. Picture di sini maksudnya adalah untuk mengatur pewarnaannya ini ya, mengatur pewarnaannya mungkin sebentar. Nah, pewarnaannya di sini maksudnya adalah efek yang mau kita berikan. Jadi contohnya mungkin kayak gini kan, format shapes-nya. Mungkin kita ada mau kasih bayangan, atau dari sini aja ya biar lebih gampang ya. Shape effects ini. Nah, kita mau ada kasih bayangan seperti ini. Atau mungkin kita mau buat nah, ada bayangan seperti ini. Atau kita mau kasih dia bentuknya shapes-nya jadi seperti ini.
Nah, ini yang dimaksud dengan picture itu ya, untuk mengubah jenis pewarnaan gambarnya. Dan yang terakhir itu adalah text box. Text box itu adalah untuk mengubah margin dari text box yang kita buat. Nah, di dalam ini coba ini Miss kembalikan ya bentuknya ya ke bentuk yang pertama, dan shape-nya ini Miss isi dengan warna yang ini aja lah, yang lembut aja. Oke, peach ini aja. Nah, text box itu adalah mengubah ukuran margin dari text box yang kita buat. Di dalam ini kan kita bisa menambahkan tulisan. Masih ingat caranya? Klik kanan, add text. Nah, untuk mengatur ini dia langsung posisinya otomatis di tengah, ya kan? Kita langsung mengatur otomatis posisinya di tengah. Bagaimana cara mengatur text box ini supaya dia kalau kita aktifkan kita mulai menulis ini di atas. Contohnya Miss tulis SD Metodis 6. Coba ya, ini Miss perbesar. Miss buat 20, Miss buat warna hitam. Nah, ini Miss mau kita buat tulisannya itu di atas. Ya kan? Kita klik kanan format shape. Nah, di sini ada pilihan text box. Jadi di sini kita atur text box vertical alignment, itu artinya penulisannya secara secara tegak, vertikalnya itu letaknya di tengah-tengah. Sementara tadi Miss bilang Miss mau ini naikkan ke atas, maka ini kita pilih top. Nah, jadi ini untuk mengatur text box yang kita buat ya. Margin, untuk mengubah marginnya, margin itu artinya adalah batas tepi. Contohnya batas tepinya, coba anggap ini banyak tulisannya. Gimana nih kalau pamannya Miss buat, coba ini Miss buat tulisan yang panjang ya. Bentar. Nah, anggap ini tulisan yang banyak deh. Nah, ini banyak nih, SD Metodis 6 terus Miss buat, ya kan? Nah, left margin ini artinya adalah untuk mengatur batas tepi kiri dari shapes ke tulisan. Right itu untuk mengatur batas tepi kanan. Top margin itu untuk mengatur batas tepi atas, dan bottom margin untuk mengatur batas tepi bawah. Nah, seandainya ini kita rubah, contohnya kita Miss buat left marginnya ini Miss ganti menjadi 1. Coba lihat, maka jaraknya ini akan menjadi semakin jauh. Right margin, batas tepi kanannya Miss rubah juga menjadi 1, maka ini akan semakin lebar. Top margin Miss rubah juga menjadi 1, maka ini akan semakin jauh ke bawah. Dan bottom margin juga Miss rubah menjadi 1. Nah, seperti ini dia. Jadi inilah batas penulisannya. Seperti itu dia ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan kami barusan, sekarang coba lihat di modul kita. Modul kita hari ini, modul 12, ada latihan 5 soal. Latihan 6 itu jumlahnya 5 soal. Silakan kerjakan di buku latihan kalian dan kumpulkan di hari Sabtu tanggal 10 April 2020. Oke? Nah, buat anak-anak kami yang masih mempunyai hutang tugas latihan 5, hutang tugas praktek yang kedua, hutang tugas portofolio, silakan kumpulkan paling lambat hari ini ya nak ya. Dan buat latihan 6 ini nanti dikumpulnya di hari Sabtu tanggal 10 April. Oke? Sekian pembelajaran kita buat hari ini, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, dadah.